Halo streamers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, di konten kali ini gue bakalan ngebahas alur cerita dari salah satu anime berjudul Fate Zero yang rilis di tahun 2012. Anime besutan studio Ufotable ini mempunyai visual grafis yang bakalan memanjakan mata kalian dan menyajikan epic fighting yang gak bosan buat ditonton. Alur kali ini bercerita tentang sebuah perang bernama Perang Cawan Suci. Perang ini diikuti oleh para penyihir yang akan saling bertarung untuk memperebutkan pusaka mahakuasa bernama Cawan Suci yang dapat mengabulkan permintaan apapun. Dalam perang ini, masing-masing penyihir akan memanggil roh para kesatria legendaris untuk dijadikan sebuah bidak demi memenangkan perang ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Skui. Cerita berawal di sebuah akademi sihir di London, di mana seorang guru bernama Kainet El Meloy sedang membaca sebuah makalah yang diberikan oleh seorang siswa bernama Weiva di depan semua mahasiswanya. Dalam makalah tersebut menyatakan bahwa orang yang mempunyai sedikit darah keturunan sihir pun mampu menjadi seorang ahli sihir. Akan tetapi Kainet tidak setuju dengan isi makalah Weiva ini dan menyatakan bahwa darah keturunan akan menentukan seberapa besar kekuatan seorang penyihir. Weaver pun dipermalukan di depan semua mahasiswa karena dirinya bukan berasal dari keluarga sihir yang kuat. Lalu dia pun keluar dari kelas dengan rasa kesal. これに書かれていることはすべて妄想に過ぎない。いいかね。親に意見する前にまず言葉を覚えるのが先じゃないかな。Saking kesalnya tanpa sadar dia menabrak seorang kurir. Lalu kurir itu pun menitipkan sebuah paket yang penting kepada Weiva untuk memberikannya kepada Kainet. Karena sudah terlanjur kesal dengan gurunya, Weiva pun membawa paket tersebut ke perpustakaan. Dalam keterangan paket disebutkan bahwa Kainet akan menjadi perwakilan dalam perang Cawan Suci. 試合に参加するって噂、本当だったのかな。聖杯戦争。 Weiva membaca sebuah buku yang berisi keterangan mengenai perang Cawan Suci. Diketahui bahwa 2000 tahun yang lalu, tiga keluarga yaitu Ensburn, Tohsaka, dan Matou melakukan kerjasama dan berhasil memanggil pusaka mahakuasa yang dapat mengabulkan permohonan apapun. Pusaka itu disebut dengan Cawan Suci. Akan tetapi, Cawan Suci hanya menjawab satu permohonan saja. Jadi di dalam kerjasama itu, diadakanlah peperangan penuh darah untuk menentukan siapa yang dapat memenangkan Cawan Suci tersebut. Itulah awal dari perang Cawan Suci. Sejak saat itu Cawan Suci muncul di kota Fuyuki, Jepang dalam 6 tahun sekali. Dan Cawan Suci akan memilih 7 penyihir yang berhak diberi kekuatan untuk memanggil roh pahlawan legendaris yang disebut dengan Servant. Roh pahlawan yang dipanggil terbagi dalam 7 kelas, yaitu Archer, Saber, Lancer, Rider, Assassin, Caster, dan Berserker. Untuk memanggil roh pahlawan, dibutuhkan pusaka relik atau benda yang berkaitan dengan roh pahlawan, seperti jubah, zirah, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Nantinya penyihir yang berhasil memanggil roh pahlawan atau servant akan disebut dengan master. Weiva lalu membuka paket tadi yang ternyata berisi pusaka relik yang membuatnya tertarik untuk berpartisipasi dalam perang Cawan Suci. Ia pun langsung terbang pergi ke negara Jepang. Setelah itu dia pun memperoleh mantra perintahnya yang menandakan bahwa dirinya resmi menjadi partisipan perang Cawan Suci. Dia akan tinggal sementara bersama kakek dan neneknya yang ada di Jepang. Sementara itu Tohsaka Tokiomi yang merupakan pemimpin keluarga Tohsaka dan pastor gereja kudus bernama Kotomine Risei sedang menjelaskan perang Cawan Suci kepada Kotomine Kirei yang merupakan putra dari Kotomine Risei. Karena Kirei bingung mengapa dia terpilih menjadi seorang master. Tokiomi menjelaskan bahwa Cawan Suci lah yang berhak memilih penyihir yang dia butuhkan.
Perang ini juga dirahasiakan dari publik dan agar perang ini stabil, dipilihlah seorang pengadil dari gereja kudus, yaitu ayah dari Kotomine Kirei. 父上には私たちの戦いを見守っていただく。父上が冬木の地に。 Simpulan dari pembicaraan ini adalah bahwa Kirei dan ayahnya akan menjadi sekutu dari Tosaka Tokiomi, karena keluarga Tosaka sudah sejak lama menjalin hubungan baik dengan gereja. Dan keluarga Tosaka pun mempunyai tujuan yang mulia jika berhasil mendapat cawan suci, yaitu untuk mencapai sumber sihir. Alasan lainnya juga adalah untuk mencegah cawan suci agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kirei pun menyetujui persekutuan ini dan bersedia bekerja sama secara diam-diam untuk mempersembahkan kemenangan kepada Tosaka Tokiomi, karena Kirei menganggap bahwa tidak ada yang salah di balik tujuan Tokiomi, dan sekaligus ini adalah perintah ayahnya sendiri. Tokiomi pun memberikan informasi kepada Kirei terkait keluarga Ensburn yang merupakan kandidat kuat di perang kali ini, karena pertama kalinya mereka memanggil orang luar sebagai perwakilannya. Orang itu bernama Emiya Kiritsugu, seorang pembunuh bayaran yang sudah terkenal di kalangan elit dunia dengan julukan pembunuh penyihir. Bahkan Kirei pun pernah mendengar namanya. Kiritsugu mempunyai pemahaman sihir yang baik, sehingga dapat membunuh targetnya tanpa menggunakan cara seorang penyihir pada umumnya. Meracuni, menembak jitu, meledakkan tempat umum, bahkan sampai menghancurkan pesawat jet hanya karena target yang ia incar berada di dalamnya. される暗殺は短期間のうちに連続して決行され。 Akan tetapi setelah bertemu dengan keluarga Ensburn, dia mengakhiri karirnya sebagai pembunuh bayaran. Kirei mulai tertarik dengan Kiritsugu, sampai-sampai dia meminjam laporan yang dibuat oleh Tokiomi. Ia pun membaca riwayat hidup Kiritsugu sampai selesai dan bertanya-tanya apa sebenarnya alasan dan tujuan seorang pembunuh bayaran untuk mendapatkan cawan suci. 何を求めて戦い、その果てに何を得たのかを。 Beralih ke keluarga Ensburn yang dipimpin oleh penyihir bernama Akh. Ialah yang memilih Kiritsugu sebagai perwakilan keluarganya di perang kali ini. Bahkan dia menikahkan Kiritsugu dengan homunculus atau manusia buatan yang berisi kesadaran putrinya sendiri, bernama Irisville. Mereka berdua sudah dikaruniai seorang anak half human dan half homunculus yang bernama Ilyasville. Kiritsugu diberikan pusaka relik berupa sarung pedang Excalibur bernama Avalon yang dapat memberikan sihir penyembuhan dan menjadikan penggunanya awet muda, karena energi Avalon berasal dari energi kehidupan yang ia serap di sekitarannya. 策がひらめいたよ。最強のサーバントを最強のままに使い切る方法が。 Kiritsugu telah menerima informasi para kandidat master lainnya dari mata-mata yang sudah dia tugaskan. Saat ini hanya ada 4 master yang sudah teridentifikasi. Master pertama bernama Karyamato. Karyamato sebenarnya bukanlah seorang penyihir, melainkan seorang pegiat bisnis. Dia baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya, lalu menemui istri Tokiomi bernama Aoi dan putrinya bernama Toh Sakarin. Lalu menanyakan di mana Toh Sakura, adik dari Rin. Aoi berkata bahwa Sakura bukan lagi bagian dari keluarga Tosaka, dan Sakura saat ini diasuh oleh keluarga Matou, karena keluarga Tosaka dan Matou sudah lama menjadi sekutu tua di Perang Suci. Maka dari itu, keluarga Tosaka tidak bisa menolak permintaan keluarga Matou yang sudah banyak berjasa. Jadi, Kariya memang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Tosaka, dan ia selalu bermain dengan Rin dan Sakura semenjak saat kecil. はい。 Kariya pun mendatangi pemimpin keluarga Matou bernama Matou Zouken, yaitu ayahnya sendiri. Kariya memang telah memalingkan dirinya sebagai penyihir karena ajaran sihir Zouken yang tidak manusiawi.
Dan ini pertama kalinya dia bertemu dengan ayahnya lagi. Matou Zouken berkata bahwa saat ini keluarga Matou tidak mempunyai perwakilan untuk perang suci kali ini. Maka dia mengadopsi Sakura untuk menjadi perwakilan keluarga Matou di perang suci selanjutnya. Kariya bermaksud ingin melakukan barter dengan bersedia menjadi perwakilan keluarga Matou di perang kali ini dan akan mempersembahkan cawan suci kepada Zouken. Sebagai gantinya, Zouken harus melepaskan Sakura. Zouken pun menyetujuinya dengan syarat. Kariya mesti bersedia menjalani ajaran sihir dari Zouken yang penuh dengan resiko. 今日などは明け方からこの虫裏に放り4日目から声も出さなくなったわ。それでも万が一貴様が聖杯を手にするようならば王ともその時は無論小娘は用。 Kariya rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menggantikan Sakura yang sedang dikerubungi ulat milik Zouken saat ini. Kariya tidak pernah berlatih sihir dalam hidupnya karena memang semenjijikan ini sihir keluarga Matou, dan dia terpaksa menanamkan relik serangga milik Zouken ke dalam tubuhnya, dan jadilah ia seperti ini. Jadi relik serangga milik Zouken tersebut akan merenggut energi kehidupan milik Kariya sedikit demi sedikit. Ia pun keluar ruangan dan bertemu dengan Sakura. Ia berjanji akan mempertemukannya dengan Rin dan Aoi seperti dahulu kala. あの人たちとまた会えるの？ああ、きっと会える。 Kembali ke Kiritsugu. Setelah Kariya Matou, master berikutnya adalah Kainet El Meloy Archibald, yang merupakan guru dari Weifa. Dia telah mendapatkan pusaka relik yang baru setelah relik yang pertama diambil tanpa sepengetahuannya oleh Weifa. Dan master berikutnya adalah Tosaka Tokiomi. Profilnya sudah dijelaskan sebelumnya. Dan master terakhir adalah Kotomine Kirei. Dia lulus sebagai lulusan terbaik di sekolah keagamaan Ignatius di Italia. Dia juga pernah menjadi eksekutor gereja yang bertugas membunuh penyihir beraliran sesat, sama halnya dengan Kiritsugu. Kirei juga adalah anggota sakramen ke-8, sama seperti ayahnya. Dia juga menguasai banyak jenis sihir, alkimia, pembangkitan, pemanggilan, peramalan, dan penyembuhan. Tapi dia meninggalkan semua ilmu dan posisi itu demi mengikuti perang cawan suci. Karena seumur hidupnya Kirei belum pernah merasakan gairah apapun. Ia tidak pernah mempercayai siapapun dan juga tidak punya keinginan apapun yang ingin dikabulkan, yang membuat Kiritsugu bingung dengan apa tujuan Kirei mengikuti perang ini. Kiritsugu pun merasa takut dengan Kirei setelah membaca riwayat hidupnya. それが恐ろしいんだよ、僕は。Kotomine Kirei. Kotomine Kirei dan Emiya Kiritsugu sudah saling menaruh rasa penasaran yang tinggi, meskipun hanya menilik impresi pertama mereka dari riwayat hidup masing-masing. Tibalah saatnya di mana para master akan melakukan ritual pemanggilan roh pahlawan. 誓いをここに。我は常世すべての善となり、汝三代の言霊をまとう七天。我はその鎖を探る者。この断りに従うならば答えよ。Tosaka Tokiomi berhasil memanggil roh pahlawan kelas Archer bernama Gilgamesh. Matou Kariya berhasil memanggil roh pahlawan kelas Berserker bernama Sir Lancelot. Weaver Velvet berhasil memanggil roh pahlawan kelas Rider bernama Iskandar. Dan Emiya Kiritsugu berhasil memanggil roh pahlawan kelas Saber bernama Arturia Pendragon. Kotomine Kirei dan Kainet El Meloy tidak diperlihatkan scan pemanggilannya. Kirei berhasil memanggil roh pahlawan kelas Assassin bernama Hasan, dan Kainet berhasil memanggil roh pahlawan kelas Lancer bernama Diarmuid Daiwibin. Jadi hanya tinggal kelas caster saja yang belum dipanggil saat ini.
Keesokan harinya Saber heran melihat masternya Kiritsugu yang sedang bermain dengan anaknya bernama Ilyasville dan terlihat sangat berbahagia. Karena Saber beranggapan bahwa Kiritsugu adalah orang berhati dingin. Pada saat pemanggilan, Kiritsugu terkejut dengan Saber atau Arthur Pendragon yang sangat berbeda dengan yang diceritakan di dalam legenda. Karena dia sebenarnya adalah seorang wanita bernama Arturia Pendragon, sang raja kesatria. Identitasnya diganti menjadi seorang pria ketika ia wafat. Saber dan Kiritsugu pun mempunyai idealisme yang bertolak belakang, membuat mereka tidak dapat bertarung bersama. Akan tetapi Saber sangat dekat dengan Irisville karena persamaan gender, dan Irisville lebih mengerti juga mampu menerima perasaan orang lain, terutama perasaan Saber dan Kiritsugu. Tujuan Kiritsugu dalam perang ini adalah untuk menyelamatkan dunia, yang juga menjadi tujuan Saber. Maka dia pun bersedia menjadi servant bagi Kiritsugu dan mematuhi perintahnya jika masih dalam hal yang benar dan positif. イリアは待っていられるかい？お父さんが帰ってくるまで寂しくても我慢できるかい？ Sedangkan Weiva harus dibuat kerepotan oleh perilaku rider bernama Iskandar, sang raja penakluk, yang selalu berbuat semaunya. Karena rider menganggap bahwa Weiva hanyalah seorang remaja yang tidak tahu apa-apa. Bahkan Weiva ditampar sampai jatuh karena tujuan Weiva dalam perang ini adalah sesuatu keinginan yang rendahan dan sebuah kebodohan. Karena Weiva hanya ingin diperlakukan adil oleh semua orang di kampus. Karena kesal dengan servannya, Weiva pun berniat menggunakan mantra perintah agar rider patuh kepadanya. Akan tetapi dia berhasil menahan diri karena mantra perintah hanya bisa digunakan 3 kali saja. Jadi jika sudah digunakan sebanyak 3 kali, mantra tersebut akan hilang dan membuat servant akan sulit dikendalikan. これでいいだろ。さあ消えろ。今消えろ。すぐ消えろ。 Weiva pun ingin melihat kekuatan rider agar dia yakin bahwa rider bisa diandalkan. Lalu rider pun menunjukkan kemampuannya dan membuat Weiva diam terkesima. この一弾にて覇権を問う。ゴルディアス王がゼウス神に捧げた供物でな。 Kita beralih kepada seorang pemuda psikopat bernama Ryunosuke. Dia telah membunuh ibu dan ayah dari seorang anak kecil. Ryu berencana memanggil iblis dengan membuat sebuah pentagram dengan menggunakan darah dari korbannya. Hal ini ia ketahui dari buku sihir kuno yang ia temukan di gudang rumahnya. Tiba-tiba muncul mantra perintah di lengannya, dan muncul roh pahlawan kelas caster bernama Gilles the Race. Ia lalu mengatakan tentang cawan suci. Akan tetapi Ryu tidak mengetahui apapun tentang cawan suci. Yang ia tahu hanyalah membunuh, dan membunuh. Ryu pun memberikan persembahan anak kecil kepada caster, tapi dia malah melepaskan ikatannya dan membiarkan anak itu pergi. Tapi tiba-tiba, anak kecil itu ditarik dan dimakan oleh monster milik caster. Ternyata caster membacakan sebuah mantra sebelum mendekati anak itu untuk memanggil monsternya. Caster mengajarkan sebuah teror yang sebenarnya. Hal itu membuat Ryu menyukainya dan dia akan mengikuti langkahnya sebagai seorang iblis psikopat. 希望が絶望へと切り替わるその瞬間のことを言う。いかがでしたか？ Kini ketujuh servant sudah berhasil dipanggil. Ini pertanda bahwa perang cawan suci telah dimulai. Kirei langsung mengambil inisiasi untuk menyerang. Akan tetapi Kirei malah memerintahkan assassin untuk menyerang sekutunya sendiri, yaitu Tosaka Tokiomi. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Kirei memang benar-benar ingin membunuh Tokiomi?
atau ada rencana lain di balik penyerangan ini? Kita akan ketahui kelanjutan ceritanya pada video part 2 mendatang. Jadi gua saranin buat subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya biar tahu update video terbaru yang udah gue upload di channel ini. Pokoknya jaga kesehatan, jangan banyak rebahan. And see you in the next video. Bye bye.